Ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Nyanyian dari penjara. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah 16 ayat 25. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, nyanyian dapat menjadi sarana bagi seseorang untuk mengekspresikan keadaan hatinya sebagai respons terhadap situasi yang sedang dialaminya. Ketika seorang berada dalam keadaan senang, maka nyanyian bahagia yang dialunkan. Demikian pula sebaliknya. Bila mana seorang mengalami keadaan sedih, maka nyanyian duka akan keluar dari mulutnya. Bagaimana respons kita menghadapi situasi saat ini? Ketika kita harus tinggal di rumah saja, pekerjaan kita terdampak oleh penyebaran virus, atau ketika kita tidak punya uang yang cukup untuk makan, minum, dan memenuhi kebutuhan kita, apakah nyanyian duka atau nyanyian bahagia yang keluar dari mulut kita? Tuhan telah menyuruh Paulus dan Silas untuk menyeberang ke Makedonia, ayat 9. Namun di sana justru mereka difitnah, dipermalukan, dan didera berkali-kali, dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Yang luar biasa adalah, dalam keadaan seperti itu, Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bagaimana hal ini dapat terjadi dan apa akibatnya? Mari kita simak bersama. Yang pertama, nyanyian dari penjara. Nyanyian seperti apa yang dikumandangkan oleh Paulus dan Silas dari dalam penjara? Pertama, nyanyian dengan pemahaman yang benar. Paulus dan Silas tidak melihat penderitaan sebagai beban, tetapi melihatnya sebagai hak istimewa dari Tuhan. Mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Pasal 5 ayat 41. Nyanyian yang tidak didasarkan pada situasi, tetapi pemahaman yang benar tentang kehendak Allah. Mereka tidak marah pada Tuhan karena telah menyuruh mereka datang ke Makedonia, tetapi justru melihat rencana Allah yang baik melalui penderitaan. Kedua, nyanyian dengan motivasi yang benar. Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah, ayat 25. To celebrate God's in song, yang berarti menyanjung Allah dengan nyanyian. Bukan dengan tujuan supaya Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka dari kesulitan, atau supaya ada mujizat. Motivasi mereka yang benar nampak ketika penjara itu terbuka. Mereka tidak melarikan diri, tetapi mereka tetap ada di sana. Mereka dan semua tawanan untuk bertemu dengan kepala penjara. Ketiga, nyanyian dengan kesungguhan hati. Dalam ayat 25 dikatakan bahwa suara mereka terdengar oleh orang-orang hukuman lain yang ada dalam penjara itu. Posisi mereka ketika di penjara adalah ada di penjara paling tengah. Artinya ada di tempat yang diasingkan dari tahanan lain. Tetapi karena kesungguhan hati mereka menyanyi, maka suara mereka terdengar ke banyak pihak. Penderitaan yang mereka alami tidak menghambat kesungguhan hati mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. 2. Nyanyian yang berkuasa. Nyanyian dari penjara dapat menjadi nyanyian yang penuh kuasa. Pertama, terjadi demonstrasi kuasa Allah. Ayat 26. Terjadinya gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah semua belenggu tahanan. Padahal dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa penjara itu berada dalam pengawasan yang ketat, tetapi oleh kuasa Tuhan mereka menjadi terlepas. Kedua, terjadi proklamasi Injil. Ayat 28 sampai 34. Saat kepala penjara melihat bahwa semua pintu penjara sudah terbuka, ia hendak menghunuskan pedangnya untuk membunuh dirinya, tetapi Paulus mencegahnya. Kepala penjara bertanya bagaimana supaya ia bisa selamat. Kesempatan ini digunakan untuk memberitakan kabar baik kepada kepala penjara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Ayat 31. Kepala penjara dan keluarganya percaya dan diselamatkan. Ketiga, persekutuan orang percaya diteguhkan. Ayat 40.
Kesaksian Paulus dan Silas menghiburkan orang percaya bahwa tantangan sebagai pengikut Kristus memang ada, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk mereka. Sahabat Iktus, kita tidak selalu berada dalam situasi yang menyenangkan sebagaimana kita alami pada saat ini. Merebaknya virus corona termasuk pada situasi yang berada di luar kendali kita, dan tinggal di rumah saja merupakan usaha yang dapat kita lakukan untuk memberhentikan rantai penyebarannya. Terpenjara di dalam rumah dan harus menghadapi situasi terdampak dalam pekerjaan, studi, pelayanan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan masih banyak hal lainnya. Nyanyian seperti apa yang keluar dari mulut kita? Saya mengenal Tuhan dan segala kehendak-Nya yang selalu baik untuk saya. Karena itu saya mau menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tentulah saya ingin agar penderitaan ini segera berlalu. Namun nyanyian yang saya naikkan kepada Tuhan bukan karena saya membutuhkan mujizat, tapi karena saya menyaksikan keagungan Tuhan dalam situasi sulit seperti ini. Lihatlah, Tuhan sementara bekerja, membawa orang pada pertobatan, dan Ia meneguhkan persekutuan orang percaya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, nyanyian seperti apa yang keluar dari mulut saya dalam situasi sulit ini? Apa yang memotivasi saya menyanyikan puji-pujian kepada Allah? Hal apa yang pasti terjadi ketika saya menyanyikan puji-pujian kepada Allah? Ya Tuhan Yesus, saya menyanyikan pujian kepadamu, sebab Engkaulah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Engkaulah pengendali hidup yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup saya. Saya bersyukur penderitaan yang saya alami mengerjakan sukacita besar dalam hati saya karena menyaksikan karya-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi sulit seperti ini, kabar baik dapat dikumandangkan dan banyak orang mengalami pertobatan. Juga syukur saya naikkan kepadamu karena Engkau meneguhkan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Meski berada dalam penjara, namun nyanyian pujian kepada Tuhan tidak terpenjara. Kristuslah yang harus ku beri.